Salam saudara yang dikasihi oleh Yahweh. Kita bersyukur di minggu yang ketiga bulan Agustus ini kita masih diberikan kuat sehat oleh Bapa Yahweh itu. Kita mendengarkan firman Yahweh, namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Hamasiah, kami bersyukur kalau sampai saat ini Engkau masih memberikan kami kuat dan sehat, dan juga kami masih dipelihara. Dan saat ini kami mau dengarkan firman-Mu. Roh Kudus urapi kami agar kami dikuatkan, diteguhkan oleh firman-Mu. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus akan berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, pada kesempatan ini saya akan bawakan firman yang terambil dari 1 Korintus pasal 10, yaitu ayat yang ke-13 yang berbunyi demikian. Pencobaan tidak pernah menimpa kamu jika tidak manusiawi, tetapi Elohim itu setia. Dia tidak akan mengizinkan kamu dicobai di atas yang kamu mampu. Sebaliknya, dengan pencobaan itu Dia bahkan akan membuat jalan keluar agar kamu sanggup menanggungnya. Setiap pencobaan yang ada di dalam dunia ini, Yahweh izinkan dan itu tidak pernah melebihi kekuatan kita. Dan setiap pencobaan pasti ada jalan keluarnya. Hari ini saya berikan temanya, setiap pencobaan Yahweh buat jalan keluarnya. Sekali lagi, setiap pencobaan Yahweh buat jalan keluarnya. Kalau kita lihat situasi di zaman sekarang ini, semakin hari semakin sulit. Dan banyak orang berkata, nggak mungkinlah bisa kita melewati hidup sekarang ini. Terlalu sulit, terlalu berat. Itu kata-katamu. Karena engkau mengandalkan dirimu, engkau lihat kemampuanmu sendiri, dan engkau membatasi kuasa Yahweh di dalam dirimu. Maka pada saat ini saya akan berikan penjelasan yang lebih jelas bahwa kita tahu dari sejak perjanjian lama, perjanjian baru, banyak hal-hal yang tidak pernah terpikirkan oleh manusia yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dan kita tahu setiap pencobaan-pencobaan yang kita alami itu pasti ada jalan keluarnya. Saya berikan berbagai macam contoh di bawah ini sebagai berikut. Di saat bangsa Israel tidak memiliki makanan di padang gurun ketika mereka keluar dari Mesir, Yahweh sediakan mereka manna, yaitu selama 40 tahun. Saudara bisa bayangkan, di padang gurun tidak bisa bercocok tanam, tapi mereka tiap hari makan mana yang Yahweh sediakan. Jadi kita lihat di sini, ada pencobaan, ada jalan keluar. Di saat mereka tidak bisa bercocok tanam, Yahweh sediakan mereka makan mana. Itu saudara lihat di dalam Keluaran pasal 16 ayat 35 yang berbunyi demikian. Dan Bani Israel memakan mana selama 40 tahun sampai mereka tiba di tanah yang berpenghuni. Mereka makan mana sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Bisa kita bayangkan 40 tahun tidak bercocok tanam tapi dipelihara. Jadi zaman kondisi sekarang ini juga sulit ini dan itu, buktinya sampai hari ini Yahweh masih pelihara engkau, masih beri makan dan minum. Yang kedua, di saat mereka tidak ada air ketika keluar dari Mesir, Yahweh bisa buat air keluar dari batu. Itu dalam Keluaran pasal 17 ayat 3-6. Yahweh katakan kepada Musa, pukulkan tongkatmu ke batu itu. Maka Musa pukulkan tongkatnya ke batu, maka keluarlah air dari batu. Saya nanti perjelas lebih detail lagi. Dan ketika mereka dikejar oleh musuh dari belakang, tentara Firaun mengejar mereka,
di depan mereka terbentang luas. Maka Yahweh belah lautan yang luas itu menjadi tanah yang kering. Itu di dalam Keluaran pasal 14 ayat 17 sampai 22. Kita lihat di sini bahwa setiap pencobaan itu ada jalan keluar. Saat jalan buntu, Yahweh buka jalan. Saat tidak ada makan, Yahweh kasih makan. Saat mereka butuh air, dikasih air. Dan saat mereka menghadapi ketika Yosua menggantikan Musa, mereka harus menyeberang sungai Yordan. Maka Yahweh perintahkan kepada Yosua agar imam-imam menginjakkan kakinya di tepi sungai Yordan itu. Nanti saudara lihat dalam Yosua pasal 3 ayat 14-16. Ketika para imam menginjakkan kakinya di tepi sungai Yordan itu dibendung. Kita ambil contoh bahwa sungai Yordan itu sangat besar. Enggak pakai bendungan buatan manusia. Kalau bendungan buatan manusia bertahun-tahun buatnya, tapi ini Yahweh begitu suruh mereka injakkan para imam kakinya di tepi sungai Yordan itu, sungai Yordan itu terbendung langsung. Di saat jalanmu dihambat oleh aliran sungai dunia ini, Yahweh bisa bendung sungai dunia ini yang mau menghanyutkan hidupmu. Dan juga kita ingat ketika Petrus dan Yohanes dipenjara karena memberitakan Injil. Nanti saudara lihat dalam Kisah Rasul pasal 5 ayat 17-20. Yahweh utus malaikat untuk membuka borgol mereka, pintu penjara mereka keluar. Di saat engkau terpenjara oleh keadaan dunia, Yahweh bisa merdekakan engkau, bebaskan engkau. Dan kita tahu juga di saat engkau berdosa, Yahweh menegaskan di dalam Yesaya pasal yang ke-1 ayat 16, datanglah sekarang dan biarlah kita berperkara bersama. Yahweh berfirman, sekalipun dosa-dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun memerah seperti lembayung, akan menjadi putih seperti bulu domba. Apapun dosamu, bagaimanapun kejahatanmu, jika engkau datang kepada Yahweh, kau minta petunjuk kepada Yahweh, Dia pasti mengampuni dosamu. Dan yang terakhir, saudaraku, yang perlu engkau pahami, di saat keadaan sekarang ini, nanti kalau aku mati gimana? Apakah aku bisa masuk surga? Tuhan Yesus sudah memberikan jaminan bagi kita bahwa ketika kita menjadi milik Dia. Di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat 1 sampai dengan 3 dan ayat 6. Jangan biarkan hatimu digelisahkan. Engkau percaya kepada Elohim, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal, dan jika tidak, telah aku katakan kepadamu, aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Dan jika aku pergi serta menyediakan tempat bagimu, maka aku datang lagi dan akan menjemput kamu kepadaku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Ayat 6. Yesua berkata kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa jika tidak melalui aku. Saudara lihat di sini, kalau kita perhatikan tadi, setiap pencobaan pasti Yahweh berikan jalan keluar. Di saat orang Israel tidak ada makan, dikasih makan. Di saat mereka butuh air, dikasih air. Di saat mereka harus melewati laut, laut dibelah. Di saat mereka menyeberangi sungai Yordan dibendung. Di saat kita berdosa, Dia menghapuskan dosa kita di atas kayu salib. Dia memberikan hidup yang baru, hidup yang kudus benar. Dan Dia juga menjanjikan ada surga yang Dia siapkan bagi kita. Dia pergi ke surga, sediakan tempat bagi kita. Jadi kita perhatikan di sini, setiap pencobaan yang kita alami, Yahweh sudah berikan jalan keluarnya. Bagaimana caranya supaya kita ada jalan keluar dari setiap masalah kita? Seperti tadi,
Bangsa Israel ketika mereka tidak ada air, mereka bertanya kepada Yahweh. Ketika mereka menghadapi laut yang luas, dia tanya kepada Yahweh. Ketika Petrus dalam penjara, mereka berdoa di dalam penjara. Jadi, supaya ada jalan keluar dari setiap masalahmu, bukan engkau mengadu kepada orang, bukan engkau cerita kepada orang, ceritakan itu, ungkapkan itu semua kepada Yahweh itu, maka dia memberikan jalan keluar kepadamu. Dan jangan lihat kemampuanmu, jangan lihat keadaan sekelilingmu. Kalau engkau lihat tadi keadaan sekelilingmu, kau pasti berkata, enggak mungkin ada jalan keluar, aku kerja tidak kerja, aku besok lusa makan apa, anakku makan apa. Itu konsep berpikirmu yang iblis kunci supaya engkau tidak melihat mujizat Yahweh itu. Tapi mulai saat ini, hatimu harus berkata, Bapa, aku anakmu, engkau Bapakku. Jikalau Bapa di dunia saja tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anaknya, apalagi Bapakku yang di surga, dia memberi yang terbaik kepadaku. Yakinlah, dari sejak dulu sampai sekarang kau menghadapi banyak masalah, tapi sampai saat ini kau juga menang. Artinya setiap pencobaan itu Yahweh sudah kasih jalan keluar. Mengandalkan Yahweh, engkau doa, engkau puasa, engkau bersungguh-sungguh meminta pertolongan kepada Dia, pasti Dia buka jalan. Yakinlah, ya, karena tidak ada yang sulit bagi Yahweh itu. Di dalam Wahyu pasal 3 ayat yang ke-7 dikatakan, jika aku membuka pintu, tidak ada yang bisa menutupnya. Jika aku menutupnya, tidak ada yang bisa membukanya. Jadi dia pegang kunci semuanya. Percayalah kepada Yahweh itu, Tuhan Yesus itu, yang bisa membuka jalan kepadamu di saat tidak ada jalan, yang bisa memberikan makan kepadamu pada saat engkau sedang butuh makan, yang bisa memberikan air kepadamu saat engkau butuh air, yang bisa memberikan pengampunan kepadamu saat engkau minta ampun kepada Dia, dan yang memberikan surga kepadamu saat engkau suatu saat nanti dipanggil oleh Bapa di surga. Demikian firman Yahweh, tetap kuat di dalam Tuhan Yesus. Amin. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Ini memberikan kami kemenangan, kekuatan, penghiburan, bahwa setiap pencobaan yang kami alami, Engkau izinkan, dan Engkau juga mau menyatakan kuasa mujizat-Mu, bahwa setiap pencobaan yang kami alami, ada jalan keluar yang Kau berikan kepada kami. Kami sudah mendengarkan tadi firman-Mu, menyaksikan bagaimana mujizat demi mujizat yang terjadi di dalam dunia ini. Ketika Engkau ada dalam dunia ini, juga setelah Engkau naik ke surga, mujizat itu tetap ada. Kami bersyukur punya Bapa di surga yang selalu peduli, menguatkan, meneguhkan, memberikan kemenangan kepada kami anak-anak-Mu. Terima kasih biar firman-Mu ini menjadi kekuatan baru, penghiburan yang baru bagi setiap anak-anak-Mu. Berkati bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, anak-anak, supaya tetap melihat kemahakuasaan-Mu yang dahsyat, yang mampu membuka jalan di saat tidak ada jalan, yang mampu menyediakan apa yang kami perlukan di saat kami tidak ada kemampuan. Kami pegang janji firman-Mu itu. Sekali lagi kuatkan, teguhkan iman anak-anak-Mu. Berkati hamba-hamba-Mu, berkati anak-anak-Mu. Berkati bangsa dan negara kami tetap kuat, tetap terlindung daripada segala roh jahat. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam, Yahweh berkati.